batang tenggorok, yaitu di atas trachea. Iya, aduh. Setelah faring, kita dapatkan adanya laring atau pangkal tenggorokan yang berada di bagian paling atas daripada trachea, di mana di sana kita akan dapatkan organ yang cukup penting seperti untuk kita berbicara, nyanyi dan sebagainya, yaitu pita suara. Ya. Nanti dari trachea atau batang tenggorok dia akan masuk di dalam rongga dada, dan di pertigaan sepertiga atas dan 2/3 bawah bercabanglah trachea itu menjadi 2 yang namanya bronchus. Bronchus ini ke kanan jadi bronchus dextra, ke kiri jadi bronchus sinistra. Di dalam masing-masing paru-paru tadi, bronchus tadi akan bercabang menjadi bagian yang lebih kecil yang namanya bronchiolus. Bronchiolus ini akan bercabang terus sampai yang paling kecil namanya bronchiolus terminalis. Disitulah dia akan ketemu dengan alveoli yang jumlahnya 150 juta pada setiap manusia. Oke. Dan di paru-paru inilah nanti kita dapatkan adanya alveoli. Lanjut, naik. Iya, Bu. Kita bisa lihat di sini. Jadi udara yang kita ambil dari luar masuk ke dalam Nah, aku juga lubang hidung atau nares anterior, kemudian masuklah dia ke dalam kafum nasi atau itu susah jalan. Mana kamu lagi rongga hidung. Paneng. 80 kurang. Rongga hidung ini dari luar itu belah hidung menjadi rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Nanti dari rongga hidung dia akan menuju ke faring bagian belakang rongga hidung yang dinamakan nasofaring. Di sana dia akan berjalan terus ke bawah sampailah dia pada laring. Di laring di mana di sini kita dapatkan adanya pita suara. Dari laring udara akan masuk ke dalam trachea. Udara dari luar tidak 100% bersih, tidak 100% jernih, tidak 100% tidak ada kotoran, dan juga tidak 100% temperaturnya sama dengan temperatur tubuh. Tidak. Itu sebabnya di saluran pernapasan ini sudah disiapkan berbagai protokol ataupun berbagai organ-organ untuk merubah supaya udara yang masuk ke dalam darah itu adalah sesuai temperaturnya dengan temperatur tubuh manusia. Atau nares anterior itu kadang-kadang membawa banyak kotoran, sehingga di hidung kita ini ada bulu hidung, dan dindingnya tidak licin. Dindingnya itu nanti agak tebal dan menghasilkan cairan atau sekret. Ya, di mana fungsi daripada cairan atau sekret, di mana dinding ini juga mempunyai banyak bulu atau rambut hidung. Anda sering merasakan kan ada rambut hidung yang keluar yang memanjang. Nah, itu jangan suka dicabutin, dipotong sih boleh saja. Apa gunanya rambut-rambut hidung tadi dan cairan yang bakteri ya suka numpuk kotorannya di hidung, ya bahkan ada yang suka keluar. Gunanya rambut yang ada di rongga hidung nih itu adalah untuk membersihkan kotoran yang di samping itu juga untuk menyesuaikan temperaturnya antara temperatur udara yang masuk dengan temperatur tubuh kita. Nah, jadi itu gunanya adanya cairan atau mukus di dinding sini, dan juga ada nanti udara yang
sudah disesuaikan temperaturnya, kelembabannya dan sebagainya akan masuk lewat laring, masuk ke dalam trachea. Di dalam trachea, sepanjang trachea tidak terjadi penyerapan oksigen. Tidak terjadi juga pengeluaran karbon dioksida. Udara itu akan terus masuk dan di sini pun masih dibersihkan di daerah trachea ini. Karena di trachea itu pada dinding dalamnya ada bulu-bulu halus yang bergetar dan arahnya selalu menuju keluar. Itu juga sama untuk mengusir kotoran ataupun benda-benda asing yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Biasanya kalau terlalu banyak atau mengganggu sekali kita akan batuk. Itu adalah salah satu refleks atau reaksinya. Dan kalau di hidung biasanya itu kita akan bersin. Ya. Udara tadi akan masuk ke dalam trachea, kemudian masuk ke bronchus. Di bronchus nanti akan masuk lagi ke dalam bronchiolus sampai mencapai bagian yaitu alveoli. Ini adalah bagian paling kecil dari bronchiolus. Bronchiolus itu cabang dari, ini cabang yang paling kecilnya itu dinamakan bronchiolus terminal. Jadi bronchiolus yang paling ujung. Nanti di sana bronchiolus itu akan makin mengecil dan kemudian berhubungan dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah nantinya kita akan mendapatkan yang namanya selaput lendir yang berasal dari surfaktan atau sel septal yang ada di antara sel-sel alveoli. Ini adalah bagian paling kecil dari paru-paru kita yang namanya alveoli, dan alveoli ini dibungkus oleh jaringan kapiler. Jaringan kapiler ini kan ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah yang akan menerima karbon dioksida tadi, yang berasal dari metabolisme di jaringan tubuh yang paling akhir. Ya. Nah, kemudian nanti karbon dioksida itu beserta dengan sisa-sisa metabolisme akan diangkut melalui pembuluh darah balik atau vena. Ya. Alveoli ini merupakan kantung-kantung yang bulat seperti balon. Tapi di dalamnya tidak ada isinya. Di dalamnya kan yang ada udara. Hanya alveoli ini di luarnya dikerubungi atau diliputi dengan ketat oleh pembuluh-pembuluh darah tadi. Dan nanti itulah yang akan mengangkut sampah metabolisme, sisa-sisa daripada pembakaran, kemudian karbon dioksida dan lain. Anda bisa lihat di sini paru-paru kanan dan paru-paru kiri di bagian bawahnya dibatasi oleh yang namanya diafragma. Diafragma itu adalah semacam lapisan otot yang dilapisi dengan jaringan-jaringan ikat padat atau serosa yang akan memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Diafragma ini sangat kuat, ya. Diafragma ini sangat kuat. Ini akan membantu pernapasan perut. Nanti pada usia-usia tertentu, kalau pada orang muda dan pada wanita biasanya pernapasan itu adalah pernapasan dada, di mana di sini lebih berperan adalah paru-parunya sendiri dan kemudian rongga dada beserta otot-otot yang membantu. Sehingga yang sering bergerak adalah rongga dadanya naik turun. Itu yang dinamakan pernapasan dada. Sedangkan pernapasan perut lebih didominasi oleh diafragma, yaitu lapisan otot ini. Nanti itu akan menaik turunkan paru-paru, membantu proses pernapasan pada saat inspirasi dan ekspirasi.
Oke, lanjut. Next. Ibu ini udah sama ini sama itu. Dua. Bentar ya Neng ya. Iya boleh. Sama ini deh. Sama tongkol. Ya. Kita bahas sekarang satu persatu organ-organ pernapasan ini. Yang pertama tadi sudah saya katakan itu adalah hidung. Hidung manusia, rangkanya itu dibentuk sebagian kecil oleh tulang. Tulangnya bisa Anda raba di sini. Ya, yang di ujung dahi sini, di bagian bawah dahi, ini ada bagian yang keras, ini adalah tulang hidung. Kemudian di bagian bawahnya yang agak lembek sehingga hidung Anda itu bisa digoyang-goyang, bisa dinaikkan ke atas dan sebagainya. Itu adalah tulang rawan. Biasanya tulang rawan inilah yang lebih banyak membentuk hidung pada setiap orang. Sehingga hidung orang itu ada yang biasa saja, ada yang mancung, ada yang sangat mancung, dan ada juga yang agak pesek. Ya. Hidung ini dibentuk oleh tulang rawan dan juga otot dan kulit. Ada dua lubangnya, kanan dan kiri. Masuk ke dalam membentuk suatu rongga hidung yang terbagi dua juga. Dan yang pembaginya yang terletak di tengah-tengah itu dikatakan sebagai septum nasi atau dinding yang membelah rongga hidung menjadi dua bagian. Ini berapa nih? Goceng. Ya Bu. Ibu ini. Ciao. Enggak yang parkir? Iya. Satu ini Neng. Ibu nggak ada Monty. Nanti nggak ada, adanya Oke Jerry. Kok kan gua? Cumi 10. Itu 6. 10. 6. Sama adem sari 1. 14, 15, 16, 16, 17. 23. Tunggu. Stop. Ya, udah ketemu Ibu. Oh. Wah.